Halo semuanya, Yos, gua Mahat, salam. Sebil, Profesor Rose, Hort, dan Kudo akhirnya melanjutkan perjalanan mereka menuju desa penyihir. Setelah akhirnya masalah yang sempat diakibatkan karena munculnya anggota Daya Ignis untuk memburu penyihir telah usai. Perkara Hort yang menjadi penyusup di Akademi Sihir Wenias pun telah diluruskan. Pada dasarnya, Hort harusnya memang dinyatakan bersalah karena identitasnya sebagai mata-mata terbongkar. Namun, fakta bahwa bukan dia yang membocorkan informasi pada Daya Ignis serta tindakannya yang terakhir saat menolong Kudo sepertinya menjadi alasan memaafkannya. Mungkin Akademi sendiri tidak melihat ancaman yang cukup berarti dari Hort. Bahkan dia menjadi salah satu murid yang bisa dibanggakan. Sebil dan yang lainnya pun seolah tidak ambil pusing melihat fakta bahwa tingkah laku Hort tidak menunjukkan seorang pengkhianat. Dalam perjalanan, mereka semakin mengakrabkan diri. Kudo bahkan bercerita pada Sebil bahwa dia ingin menjadi penyihir karena terinspirasi dari seorang kesatria sihir yang telah menolongnya sewaktu masih kecil. Kudo bercita-cita untuk bergabung dengan kesatria sihir tersebut. Saat suasana santai di onsen, Profesor Rose pun mencoba ingin lebih akrab lagi dengan mereka. Sebil dan Kudo yang telah memasuki pemandian disusul langsung oleh Profesor Rose yang tidak memikirkan batasan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Profesor Rose, sejak zaman dahulu, hal tersebut wajar adanya. Namun, saat Sebil dan Kudo merasa tidak nyaman, mereka mencoba meninggalkan tempat pemandian campuran tersebut, malah bertemu dengan Hort yang sedang melepaskan busananya. Selama perjalanan berikutnya, di mana jarak dengan desa penyihir semakin dekat, banyak warga lokal yang menyambut Profesor Rose sebagai penyihir dengan baik. Tidak ada kesulitan yang berarti bagi mereka, seperti sebelumnya saat menghadapi pemburu penyihir. Sesuai dengan perbincangan Albus, Profesor Rose dan Sebil di awal cerita, semakin mereka mendekati desa penyihir, semakin banyak wilayah yang toleran dengan para penyihir. Karena wilayah-wilayah tersebut merasa terlindungi dari ancaman monster dengan adanya para penyihir di sekitar mereka. Perjalanan yang ditempuh dengan mudah tersebut membuat Profesor Rose mampu memberikan ilmunya dengan baik. Sebil, Hort, dan Kudo benar-benar mendapat bimbingan serta pelajaran langsung sebagai penyihir dari Profesor Rose yang berpengalaman. Hubungan yang semakin dekat membuat seorang Rose Kristas tidak ragu menceritakan tujuannya pada mereka. Profesor Rose yang telah hidup selama ratusan tahun tentu telah melewati banyak hal. Hampir tidak ada lagi hal yang dia cari di dunia dengan umurnya yang sedemikian. Namun, sebagai seorang individu, tentunya Profesor tetap memiliki sebuah hasrat tertentu. Tidak seperti kebanyakan orang yang memiliki tujuan untuk menggapai cita-cita tertentu, hasrat yang dimiliki Profesor lebih kepada mencari sebuah kesenangan yang mampu memuaskan hatinya. Menggapai cita-cita mungkin dapat membuat kepuasan batin seseorang terpenuhi, tapi mungkin kepuasan yang didapat lebih kepada sebuah pencapaian. Sedangkan Rose Kristas sendiri bukan lagi menginginkan sebuah pencapaian, melainkan sesuatu yang mampu memuaskan batinnya lebih dari itu. Disinilah Rose bermaksud untuk bertemu dengan seorang ahli sihir sang pencipta kitab Zero, yang mungkin saja kemampuannya sama dengan atau bahkan melebihi dirinya. Tentu dengan level sederajat atau lebih darinya. Banyak hal baru seperti pengalaman hingga ilmu yang bisa dia dapatkan dari sang pencipta kitab Zero ini. Saat akhirnya akan tiba di desa penyihir yang dituju, Sebil dan kawan-kawan bertemu dengan bocah lokal yang ternyata mampu menggunakan sihir. Dia melarikan diri dari seseorang yang mengejarnya, tanpa sengaja membawa Sebil dan yang lainnya bersamanya. Ternyata orang yang mengejar bocah itu adalah sang harimau putih pengawal Zero.
penyihir lumpur hitam yang menciptakan kitab Zero yang kita kenal dengan nama panggilan Yohei atau si prajurit. Di sini, prajurit yang seolah menjadi ancaman bagi bocah desa tersebut dihadang oleh Rose Kristas. Sementara Sebil, Hort, dan Kudo membawa pulang bocah yang bernama Laios itu kembali ke desa. Di perbatasan desa, mereka bertemu dengan pendeta desa tersebut yang cukup akrab dengan Laios. Tapi saat mengetahui Sebil, Hort, dan Kudo adalah penyihir, pendeta ini mencoba menyampaikan sesuatu. Tentunya si pendeta sudah tahu bahwa mereka adalah murid latihan yang dikirim dari Akademi Sihir Wenias. Namun reaksinya justru membuat Sebil dan yang lainnya terkejut. Bukannya menyambut dengan hangat kedatangan yang menjadi misi mereka, mereka malah disuruh untuk segera pulang. Si pendeta memaparkan bahwa desa tersebut dikuasai oleh sang penyihir agung, di mana Albus membuat perjanjian agar desa itu tetap berada di bawah sang penyihir agung, yaitu Zero. Artinya, Sebil dan yang lainnya tidak mampu melakukan apapun karena desa itu di luar kewenangan Akademi Sihir Wenias. Tidak lama Profesor Rose muncul sehabis berhadapan dengan si prajurit. Si prajurit yang sadar akan kemampuan Profesor Rose melepaskannya begitu saja. Lalu Profesor Rose mencoba untuk berunding dengan sang pendeta, menjelaskan bahwa mereka bukanlah musuh bila si pendeta tidak ada hubungannya dengan penyihir agung. Walaupun awalnya Sebil, Hort, dan Kudo sempat beranggapan bahwa mereka sengaja dibuang oleh akademi, pada akhirnya mereka pun memasuki desa dan mencoba berdiskusi tentang apa yang terjadi. Sebelum akhirnya mendapatkan sebuah tempat singgah, Sebil dan yang lainnya diajak keliling desa oleh Laios dan ayahnya. Sebenarnya ada beberapa hal aneh selama mereka berkeliling desa, seperti ucapan Laios yang beberapa kali seolah membingungkan, serta keadaan desa yang begitu tentram. Sayangnya, Sebil, Hort, dan Kudo seakan-akan tidak menyadari hal-hal aneh yang terjadi. Karena dilihat bagaimanapun juga, ini sangat mungkin adalah sebuah permainan atau lebih tepatnya, tes yang dilakukan oleh Akademi Wenias pada Sebil dan yang lainnya. Mengingat yang mereka akan temui adalah Zero, di mana kita tahu dari cerita prequelnya Zero Kara Hajimaru Mahonosho bahwa Zero tidaklah jahat. Ditambah hubungannya dengan Albus, maka mudah menebak bahwa adegan menegangkan di awal ini hanyalah sebuah tes. Sepertinya satu-satunya orang yang menyadari kejanggalan yang terjadi adalah Profesor Rose. Namun dia seolah menikmati alur yang berjalan. Bahkan Profesor Rose langsung mengutarakan rencana untuk membunuh sang penyihir agung yang menguasai desa dan Albus setelahnya. Sebil, Hort, dan Kudo tentu terkejut dengan apa yang disampaikan Profesor Rose, menimbang segala hal yang telah dan akan terjadi. Perdebatan pendapat pun tak bisa mereka hindari. Orang yang setuju dan paling siap untuk bertarung adalah Sebil, karena alasannya yang cukup kuat. Kudo yang tidak yakin akan kemenangan mereka dan masih ingin hidup menentang rencana tersebut. Sementara Hort yang mengutamakan keselamatan nyawa semuanya, khususnya Sebil, juga menentang rencana tersebut. Namun, Sebil yang sudah membulatkan tekad menyampaikan bahwa dia telah siap untuk segala resiko yang terjadi termasuk kematian. Tentu hal itu membuat Hort sedih mendengarnya dan langsung menangis pergi ketika melihat Sebil seolah tidak memperdulikan kekhawatiran dari Hort. Hort pergi ke gereja pinggir desa mencoba untuk menenangkan dirinya. Di sana, dia bertemu dengan pelayan gereja yang mencoba menyapanya saat melihat Hort menangis. Saat berbicara dengan pelayan itu, tiba-tiba sang pendeta datang dan mengungkap rahasianya pada Hort. Ternyata pendeta itu adalah anggota Daya Ignis seperti Hort dan arbitrator yang sebelumnya memburu Kudo. Hort tentu terkejut dibuatnya. Belum sempat melakukan sesuatu untuk setidaknya mendapat pertolongan, Hort ditangkap oleh pendeta itu.
Sebil yang mencoba berusaha mengejar Horde kehilangan jejaknya dan tiba-tiba tidak dapat menemukan dimanapun Horde berada. Sebil pun melaporkannya pada Profesor Rose dan Kudo. Mereka akhirnya mencari jejak keberadaan Horde dengan sihir. Saat mereka menyadari bahwa semua ini adalah jebakan, Kudo mundur dari situasi tersebut. Berbeda dengan Sebil serta Profesor Rose yang terus maju. Inilah awal mula ujian mereka yang sesungguhnya akan dimulai. Ujian yang menentukan posisi mereka ke depannya. Berbeda dengan Sebil yang murni hanya ingin menolong Horde, Profesor Rose benar-benar penasaran dan ingin bertarung dengan sang ahli sihir selain memang karena ingin menolong Horde. Setelah Kudo pergi, Sebil mencoba menggunakan rapalan mantra semampunya walau dia tidak dapat mengontrol kekuatannya. Di sini, Profesor Rose terlihat tidak menggunakan sihir seperti para murid Akademi Sihir Wenias. Karena sama seperti Zero, Profesor adalah ahli sihir yang merubah mana menjadi sihir dengan metode tertentu. Rose Kristas yang merupakan penyihir senja memiliki genre atau semacam tipe sihir berbeda dengan Zero. Sementara murid-murid Akademi Wenias, ilmu sihirnya berasal dari kitab Zero yang berarti sihirnya sama seperti Zero. Dalam kitab itu, Zero telah mengembangkan sihir hingga dapat digunakan oleh semua orang dengan sebuah rapalan mantra. Tingkat kekuatannya tinggal diatur berdasarkan mana yang mereka miliki. Profesor Rose sendiri mungkin mampu menggunakan sihir dari kitab Zero jika mempelajarinya. Namun, untuk saat ini sepertinya dia masih cukup yakin dengan ilmu sihirnya sebagai penyihir senja. Dan juga dia memiliki Luden, pusaka tongkat sihir misterius yang memiliki kekuatan luar biasa. Kudo yang berpisah dengan Sebil dan Profesor Rose bertemu dengan si prajurit. Dia mendapat provokasi bahwa Horde telah dimakan oleh si prajurit. Ini menjadi ujian yang harus dihadapi Kudo. Bagaimana dia harusnya bersikap mengenai teman seperjuangannya. Sementara sesuai dengan perkiraan, Profesor Rose dan Sebil pun bertemu dengan sang ahli sihir yang menguasai desa, yaitu penyihir lumpur hitam, Zero. Bagaimana mereka akan menghadapi Zero? Apakah Sebil mampu lulus dari ujian ini? Sejauh ini ceritanya masih cukup layak untuk diikuti. Dan untuk saat ini, sekian.